Jepang gitu. Ini A1 ya. Ikut-ikutan A1 jadi kayak kubu sebelah. Dalang dari segala arah. Aku tuh bangga sekarang dibilang dalang. Berarti kalian mengakui aku pintar dan kalian bodoh. Banyak buzzer cair-cair nggak apa-apa. Sapa aku dari Balikpapan. Halo Balikpapan. Dalang dari segala arah. Emang kasih tahu sama bos kau. Kelenger ya ngadepin dalang aku ya. Ya ini sampaikan dulu salam sama dalang sebelah yang bodoh. Bye. Kesel sih. Template nih mulai nih buzzer 2000 muncul. Buzzer 2000 nih muncul. Minta bikin lagi dong. Kan dibayar untuk buzzer. Sarno. Nah, berarti nggak ngikutin. Kalian udah paham kan Sarno siapa? Sarno itu sarape keno atau kalau kata orang Jawa. Udah sih Kak, sebenarnya kamu masih just scroll ini, nanti aku blok loh. Jangan nanya gitu ya. Jangan nanya begitu. Enak aku bacanya. Nanya yang lain. Tunggu dulu si Sarno itu mau jawab apa. Kan dia kemarin lantang banget kan. Lantang banget nyenggol-nyenggol aku diemin. Nah, sekali aku libas nih dia, aku lihat dia mau cuap-cuap apa lagi. Aku punya waktu nih sekarang ya Sarno ya. Paling bener. Kalau nggak bener aku nggak akan slay di sini. Nih, ini dari tadi nih ketiknya copy paste si Bobby ini. Followernya cuma 1. Nggak guna aja di sini. Makan mangga sayang. Judul ini pasti dari, kalau ini nih pasti dari apa yang punya link judul. Hani, tanya dong sama bos lu. Udah ikutan pindah ke Dubai belum? Tanya dong. Udah ikutan dulu pindah ke UAE. Aduh, gelai tau nggak? Aku tuh bukan marah kalau di buzzer judul lah, apalagi gelai binti Jiji. Karena kalau aku udah logikanya kalau memang hoax itu atau buzzer judul itu bener, nggak mungkin aku ngoceh begini ya. Nggak mungkin sampai aku mention polisi Republik Indonesia. Tolong ya, tolong diusut Cen Kurniawan. Kalau memang terlibat, aku istrinya yang akan mengantarkan dia ke pihak berwajib. Mafia sesungguhnya adalah si Sarno ya. Dia itu menginspirasi orang-orang yang akhirnya menikmati kelantaman si Sarno ini. Ada hasilnya, jadi orang-orang bisnisnya runtuh. Nggak taunya ada yang lihat celah, oh ternyata gini, belajar dari si Sarno. Semua juga Sarno tuh yang kalian ini kalau memang bener-bener kasihan sama terdakwa, harusnya si Sarno nih yang diwarah. Karena terdakwa itu, ini aku bukan bela terdakwa ya, aku juga jijik sama dia. Harusnya si Sarno ini nih yang diwarah ya, karena dia ini yang menginspirasi sehingga menjadikan dia ditahan. Sarno kurang cerdik. Sekarang bilang apa sih nggak kubu-kubuan. Dia lupa waktu nelpon lagi ribut sama siapa tuh, punya tim
Kau Sarno, giliran orang sudah terbui lo cuci tangan. Serem si Sarno itu. Menurut kakak dalang sebenarnya siapa? Siapa ya? Sementara sih si Sarno sih menurut aku. Karena aku melihat orang itu takutnya kan sama dia, approve ala dia, pengen nutup Bepom. Mimpi lu. Berita di tempe itu gimana nggak gimana ya. Anggap aja itu koran tempe itu koran lambe. Admin lambe. Nggak ngaruh aku mau dibuzzer apapun, nggak ngaruh ya. Gue kan si Topeng jahara banget, parah, ngeri. Ini aku baru spill sedikit ya, DM yang masuk yang dia peras ala review. Kasian tahu. Makanya Sarno dicuekin ya, mungkin ya. Aku kan nggak ngikutin. Aku dari awal itu nggak ngikutin loh guys, kehuru-haraan ini. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Aku dituduh dalang lah, inilah itulah. Nah sekarang baru tahu kan kalian setelah dibacakan apa tuh dakwaan. Baru tahu juga kan setelah si Sarno dicuekin. Karena si Sarno itu minta uang kebanyakan, jadi yang laporin kesel si Sarno. Coba kalau si Sarno nggak mau meres 20M itu, mungkin ya sudahlah gitu. Balik lagi ke sini ya. Nanti kalian jangan nanya. Ini si Java ini ada di keranjang kuning aku. Silahkan kalau aku boleh minum lagi satu ya. Aku selama berapa bulan ya konsumsi si Java ini, mungkin hampir 4 kilo. Makanya kalau ketemu aku kok kurus katanya. Padahal aku nggak ngapain, makan aku masih banyak. Olahraga tetap. Dulu juga olahraga, tapi sebelum aku minum Java nggak turun. Tapi setelah minum Java berat badan aku turun. Udah aku nggak peduli dengan kurcaci wayang gitu, aku nggak peduli. Aku yang pedulinya itu sama yang berhasil menghancurkan bisnis ya, mau siapa tuh, sama mau artis-artis laule, aku nggak peduli ya. Aku nggak urus sama mereka. Jijik aku jijik banget untuk menanggepin, karena mereka dikasih uang jajan ya. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan banget, yang aku seret adalah yang kasih uang jajan, bukan tuh artis-artis laule yang udah nggak ada kerjaan, yang sindrom ketenaran sehingga minta cari tenarnya di dalam kasus ya. Jadi aku nggak ladenin nenek-nenek yang sudah seumur aku juga ya, sudah sama-sama nenek tapi berkelakuan kayak PDGJ. Nah aku nggak mau karena aku punya tanggung jawab moral untuk mencontohkan berperilakulah sesuai di usia gitu. Muak sama mereka itu. Aku nggak ngeladenin begitu ya. Aku ladenin nanti ya kalau sudah keterlaluan banget nih sudah keterlaluan banget dia ngedoxing aku, dan yang ngasih uang jajan ke dia ini nggak bisa ngewarah, ini nenek-nenek artis laule ya. Aku akan spill pasal 55. Aku akan terus bersuara pasal 55 di kasusnya NM, karena aku tahu siapa yang ngasih uang jajan si artis-artis laule ini. Itu mah bagian kalian aja yang ngedidik ya. Ketinggian kalau aku yang ngedidik mereka. Kalungnya ini terserah kalian mau bilang asli, mau dibilang nggak asli juga bodo amat. Yang penting ini aku punya. Kim, kamu lagi apa? Kamu ngasih tip aku ya tadi ya. Kim gini nih. Aku belum paham nih main-main di TikTok. Aku belum paham Kim. Aku belum paham gimana sih, mana tuh? Tadi aku lihat Kim gitu, tapi kok hilang? Hilang Kim. Seru loh Kim.
ternyata lebih seru live di sini, karena di sini tuh cepet ya, apa-apa tuh cepat, aku baru paham. Kalau di sebelah kan masih tersaring ya, yang punya akun sebelah itu di sosmed sebelah itu masih tersaring. Kalau di sini tuh tidak tersaring, memang seru. Seru di sini, makanya kan aku sebetulnya nggak terlalu paham main di sini ya. Sekarang aku berselancar di sini. Kim naik dong, aku nggak bisa, cara naikinnya itu gimana, nggak bisa. Tuh, yang mana aku katanya pelanggaran, aku ngomong apa ya, nggak ngerti. Aku belum paham. Aku pelanggaran, aku ngomong apa guys tadi guys, kok tiba-tiba muncul katanya aku pelanggaran. Undang ya, gimana caranya, mana sayang? Hah? Bentar lagi maghrib. Nggak mau kemana kan? Nggak masuk kan? Enggak, Mau duduk di situ. Oke. Lagi baca buku apa? Can I see? Ini udah mau habis. It's Russian. Oh, mami pikir bahasa apa? Aku tuh bangga banget, anak-anak aku tuh masih membudayakan sore-sore baca buku, nggak peduli dengan urusan perdunia mayaan. Masya Allah banget. I love you sayang. Itu buku apa lagi? The Exorcist. Ini horor. Tuh, dia daripada melihat netizen yang mulutnya horor, mendingan dia baca novel horor sekalian. Ya nak. Jadi aku tuh hobi baca banget. Nah, hobi baca aku tuh nurun ke semua anak aku. Aku kalau misalnya bikin perpustakaan udah bisa kali, koleksi buku aku tuh banyak banget. Jam berapa nih? Udah ya, sebentar lagi maghrib. Kalau Kim masih ada di sini, minta maaf ya, aku udah sebut-sebut nama kamu, dan aku minta izin sebelum aku juga menyebut nama kamu. Juga aku sudah minta izin sama Kim, karena bentuk respek aku kan baru ya berteman sama Kim. Jangan sampai aku tuh ngelunjak atau kurang ajar. Udah punya teman, udah istilahnya kita udah tabayun, udah baikan, tapi aku sebut-sebut nama dia tanpa izin, karena ini bentuk dari adab ya. Apapun yang kalau kita mau sebut nama orang itu kita harus minta izin. Nah, Kim sudah mengizinkan. Terima kasih untuk Kim. Selamat sore untuk semua. Jangan lupa sholat maghrib. Assalamualaikum, bye.